Saudara-saudaraku, para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, semuanya yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan baik, bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama memperbanyak berbuat kebaikan, di antaranya puasa, sholat tarawih, tadarus, i'tikaf, memperbanyak sedekah. Bagian di antara kebaikan di dalam Islam ialah imatatul adza, yang artinya menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu terhadap lalu lalangnya orang lain. Inilah nilai Islam. Banyak sekali sesuatu yang mengganggu kepada siapapun di antara kita dan sekitarnya. Katakan di sekitar kita terdapat tempat licin, itulah sesuatu yang mengganggu, harus kita hilangkan agar tidak terjadi kecelakaan terhadap orang lain. Terdapat berbau yang menyengat seperti bau bangkai, itu pun segera untuk dibuang agar tidak mengganggu kenyamanan kita dan orang lain di sekitarnya. Banyaknya debu itu bagian di antara mengganggu kenyamanan, pun kita dianjurkan untuk menghilangkan. Terlebih jika kita jumpai saat berjalan atau sedang di mana saja adanya duri, pecahan botol yakni beling, paku, segera kita singkirkan. Itu bagian di antara nilai kebaikan, karena itu akan mencelakakan kepada diri kita maupun kepada orang lain. Terlebih yang bersifat sangat umum seperti jalan raya, jalan yang kita kenal dengan istilah jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Tentu kita sering mendapati di sana becek. Maka untuk tidak terganggunya orang lain ketika lalu lalang, Islam memberikan satu ajaran untuk segera diadakan pengerasan. Kalau yang terjadi lekok atau timbulnya batu, juga segera untuk diratakan dengan mesin slender. Walaupun ranah ini tentunya adalah bukan personal pribadi, tapi ini masuk kepada wilayah kewajiban para pejabat dan DPR melalui petugas dinas PU. Tapi tentu itu adalah bagian di antara kebaikan, agar seluruh rakyat, seluruh umat yang berlalu lalang di jalan itu terhindar dari adanya kecelakaan dan bahaya kepada mereka. Itulah nilai Islam. Yang termasuk di antara nilai imatatul adza, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan umat manusia. Bagian di antaranya mungkin terjadinya tidak ada rasanya keamanan dan kenyamanan, terjadinya bom bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris. Ini pun bagian di antara harus disingkirkan. Tapi tentu untuk yang menyingkirkan ini adalah bukan rakyat, bukan siapa-siapa, tapi orang yang punya wewenang, adalah para pejabat. Makanya Abbas secara pribadi sangat setuju ya, gerakan dan gebrakannya Presiden RI, yakni Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, ketika sedang semangat untuk ngoprak teroris. Karena teroris mereka sesungguhnya adalah bagian di antara yang menjadikan masyarakat
rakyat tidak nyaman dan tidak tenang. Inilah sesungguhnya nilai ajaran Islam yang diajarkan kepada pemeluknya, bahwa Islam memberikan satu ajaran terhadap pemeluknya, melarang kepada pemeluknya untuk mengerjakan, untuk bertindak di mana tindakannya akan mencelakakan kepada orang lain, tindakannya akan membahayakan orang lain. Dari sini pula dapat kita simpulkan bahwa ajaran Islam sesungguhnya memberikan satu ajaran, kita punya kewajiban untuk melindungi keamanan dan keselamatan kehidupan umat manusia, siapapun dia, sama juga dia muslim atau non muslim, tetap wajib untuk terlindungi oleh kita. Itulah ajaran Islam. Mungkin yang kita kenal ajaran ini yang dalam Islam disebut adalah Islam haluan rahmatan lil alamin, yang dianut oleh organisasi terbesar di Indonesia yang dinamakan organisasi Nahdlatul Ulama. Sampai-sampai baginda Rasulullah telah bersabda, man adza dhimiyan faqad adani. Barang siapa yang hidupnya mengganggu kepada non muslim yang dhimmi, maka sama dengan dia telah menyakitiku, kata Nabi. Artinya non muslim pun ketika ada di sekitar kita, wajib hukumnya umat Islam untuk ikut melindungi mereka. Kalau saja Islam mengajarkan non muslim wajib dilindungi, apalagi saudara yang muslim. Nabi telah bersabda, al-imanu sab'un wa sab'una syu'batan. Iman itu mempunyai 77 cabang keimanan. Wa min khisalil imani imatatul adza. Satu di antara 77 cabang keimanan ialah imatatul adza, menyingkirkan apa saja yang sekiranya akan mengganggu kepada orang lain. Maka barang siapa yang untuk refleks segera bertindak untuk menyingkirkan jika akan mengganggu pada orang lain, maka dia telah berbuat baik, dan itu bagian di antara iman. Dan barang siapa telah membiarkan semua yang akan mengganggu tentang kenyamanan dan keamanan umat manusia, sesungguhnya dia tidak sempurna imannya, rombeng imannya dan cacat imannya. Semoga di bulan baik Ramadan kita mendapatkan pelajaran ini melalui puasa yang kita kerjakan. Amin.